Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman sejarawan muda Indonesia, apa kabar? Sebelumnya, izinkan saya, Siti Nur Aisyah Ozana, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Jangkung Kayen Pati, yang akan menyampaikan orasi sejarah Islam yang berjudul Menggali Akar, Merajut Masa Depan Sejarawan Muda untuk Indonesia Emas tahun 2045. Saya di sini bukan hanya sekedar menyampaikan teori, melainkan sebagai anak bangsa yang bertekad menggali akar sejarah, akar yang tumbuh dari pengorbanan, akar yang menyimpan jiwa Islam, dan akar yang membawa perubahan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saudaraku sejarawan muda, jauh sebelum Indonesia merdeka, Islam telah menyatukan Nusantara, yakni melalui perdagangan, pendidikan, dan dakwah. Bukan dengan kekerasan ataupun dengan senjata, melainkan dengan ilmu dan peradaban. Contohnya bisa kita lihat dari kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara, yakni Kerajaan Samudra Pasai, dan kerajaan Islam yang ada di tanah Jawa, yakni Kesultanan Demak. Ini membuktikan bahwa Islam menjadi bagian dari Indonesia. Jangan lupa juga peran ulama dan santri dalam memerdekakan Indonesia. Mereka sebagai garda terdepan, contohnya adalah Ki Haji Hasyim Asy'ari dengan resolusi Hizbullah dan Sabilahnya. Ini membuktikan juga bahwa Islam menjadi bagian dari negara kita tercinta, yakni Indonesia. Ada juga pidato monumental dari Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945, yakni saat penetapan dasar negara. Para tokoh Islam nasional dan kebangsaan hadir pada waktu itu. Dalam sidang BPUPKI, tokoh Islam seperti Ki Haji Abdul Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Ahmad Sanusi, mereka berjuang agar nilai-nilai Islam masuk dalam dasar negara yang kemudian tercantum dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Meskipun rumusan ini kemudian diubah dikarenakan untuk persatuan bangsa, nilai-nilai Islam tetap menjadi inti dari Pancasila, prinsip ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, musyawarah, keadilan sosial, selaras dengan ajaran Islam. Tanpa sejarah, kita akan rapuh. Dan tugas kita sebagai sejarawan bukan hanya menulis sejarah, melainkan menafsirkan arah bangsa ke depan. Menjelang tahun 2045, saat Indonesia genap memasuki usia 100 tahun, kita akan menghadapi bonus demografi, globalisasi, dan juga disrupsi teknologi. Pertanyaannya, apakah identitas kita siap? Apakah generasi kita mengenal tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Cut Nyak Dieng, dan Sultan Agung?
Tanpa sejarah, kita akan kehilangan arah. Oleh karena itu, tugas kita sebagai sejarawan adalah mengorbankan api semangat pengetahuan sejarah, bukan hanya di buku, melainkan juga di media sosial. Kita bukan hanya pewaris sejarah, tapi kita adalah pembentuk sejarah itu sendiri. Indonesia Emas bukan hanya tentang ekonomi, melainkan tentang karakter bangsa yang sudah ada tertanam dari nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, kita sebagai sejarawan muda, bangkitlah, ayo gali sejarah itu dengan sepenuh hati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa merdeka.